Sobat Geografi, kembali lagi bersama PPG Geografi Gelombang Kedua. Tahukah kamu, Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga yang ada di Indonesia. Hal ini tak luput dari jumlah penduduknya. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.494.512 jiwa. Kira-kira dari mana ya kita dapat mengetahui jumlah penduduk suatu wilayah? Ayo simak video berikut. Anda mungkin pernah berpikir dan bertanya, berapa jumlah penduduk yang tinggal di sebuah kota yang ada di Indonesia? Sebagai contoh, Anda tinggal di Kota Medan dan bertanya, kenapa Kota Medan sangat padat penduduknya? Dan berapakah banyak penduduk yang ada di Medan dan sebagainya? Kemudian, Anda pindah ke kota lain yang mungkin lebih sedikit penduduknya daripada Kota Medan. Misalnya, Kota Binjai. Apakah memungkinkan untuk menghitung jumlah penduduk yang tinggal di Kota Binjai? Jika mungkin, berarti kita bisa menghitung jumlah semua penduduk yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah sangat memungkinkan untuk menghitung penduduk yang tinggal di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dengan menggunakan sumber data kependudukan, kita bisa mengetahui jumlah penduduk, berbagai data mengenai penduduk lainnya, dan ciri-ciri kependudukan di Indonesia. Nah, apa sih sumber data kependudukan itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan fungsi utamanya untuk apa sih? Kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai sumber data kependudukan. Sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Nah, untuk sumber data kependudukan sendiri, di Indonesia ada sebuah badan resmi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengolahnya, yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS selaku badan resmi statistik pemerintah Indonesia menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Berdasarkan dari data pengumpulan ini, data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Yang kedua, data sekunder. Data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Data merupakan sebuah gambaran yang nyata terhadap sebuah kondisi. Pada kehidupan sehari-hari, kita mengenal berbagai jenis data yang berbeda satu sama lain sesuai fungsinya. Dalam kajian kependudukan, terdapat jenis data yang digunakan seperti data jumlah penduduk, data kepadatan penduduk, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Jenis-jenis data kependudukan tersebut digunakan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan nasional. Ada 3 sumber data kependudukan. Ketiga sumber data kependudukan itu adalah sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pendataan penduduk berawal dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penilaian. Ciri khas dari sensus penduduk yaitu bersifat individu, universal, serentak, dan periodik. Ada 2 metode yang biasa dilakukan dalam sensus penduduk. Kedua metode itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode householder. Dengan metode ini, sensus dilakukan dengan mengirim daftar pertanyaan yang harus diisi sendiri oleh setiap kepala keluarga. Pengiriman daftar pertanyaan itu dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti oleh petugas sensus atau melalui layanan pos. Metode ini hanya dapat diterapkan di kalangan penduduk yang melek huruf.
Yang kedua, metode canvasser atau metode wawancara langsung. Dengan metode ini, petugas sensus langsung datang ke rumah penduduk, mengajukan pertanyaan kepada responden, dan mencatat jawabannya. Sensus penduduk memiliki tujuan untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk dalam periode tertentu di berbagai wilayah, serta mengetahui kondisi demografis lainnya. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk dilaksanakan untuk menghimpun data kependudukan yang bersifat dinamis yang tidak terdata melalui sensus, seperti data kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, perkawinan, dan perceraian. Pelaksanaan registrasi penduduk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan kependudukan. Pelaksana registrasi penduduk dilakukan kepala desa dan seluruh perangkatnya. Registrasi penduduk bersifat proses pengumpulan data yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan harian. Berbeda dengan sensus penduduk yang bersifat aktif, registrasi penduduk bersifat pasif, yaitu anggota keluarga melaporkan peristiwa kependudukan di kantor desa. Tujuan dari registrasi adalah pengumpulan data yang bisa diproses guna perencanaan lebih lanjut dalam sebuah pemerintahan. Proses registrasi penduduk sendiri masih terdapat berbagai kelemahan yang terjadi, seperti data yang kurang tepat, sehingga tidak mencerminkan data sebenarnya. Hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk memiliki tingkat keterbatasan, yaitu hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk setempat. Untuk mengatasi keterbatasannya, perlu dilaksanakan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan lebih luas. Survei penduduk biasanya dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Survei adalah pencacahan penduduk di daerah-daerah tertentu yang dianggap dapat menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Beberapa survei telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Contohnya Survei Sosial dan Ekonomi Nasional atau Susenas, dan survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Nah, itulah dia tadi beberapa jenis-jenis sumber data dan fungsinya. Sekarang kamu sudah tahu kan sumber data kependudukan dan jenis-jenisnya. Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya? Cantumkan di kolom komentar. Salam!